Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga sebertaan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Ma'un, yang mana kita masih akan membahas tafsir dari ayat yang ke-6 yang bunyinya alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya di antara karakter buruk para pendusta hari kebangkitan, ya, macam-macam. Yang Allah sebutkan di sini, yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak-anak yatim. Itu yang pertama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka yang tidak menganjurkan, memotivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Kemudian Allah melanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu celakalah orang-orang yang salat, maksudnya adalah orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Maka ini karakter yang ketiga, orang yang lalai di dalam salatnya. Dan karakter yang keempat adalah alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Nah, telah kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan riya itu apa? Menampakkan ibadah
dengan maksud supaya dilihat oleh manusia, ya, lalu dipuji oleh mereka. Itu yang dimaksud dengan riya. Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat oleh manusia dan mereka pun akhirnya memujinya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya ada kemiripan antara perbuatan riya dengan an-nifaq, kemunafikan. Ya. Miripnya apa? Kalau nifaq, ya, atau kemunafikan itu adalah menampakkan apa? Keimanan, menyembunyikan kekafiran. Itu nifaq. Adapun riya menampakkan ketaatan, menyembunyikan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan tadi yaitu riya tadi. Kemudian kita juga telah menyebutkan akan pemicu riya. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu terjerumus atau terjangkiti penyakit riya? Maka kita sebutkan di antara pemicu terbesarnya adalah kecintaan yang besar terhadap kedudukan. Baik kedudukan itu sifatnya duniawi ataupun kedudukannya yang berbau agama, ya. Kalau duniawi misalnya pengen dapat jabatan tinggi, memiliki kedudukan sosial di masyarakat, ya, pangkat, jabatan dan seterusnya. Atau yang berbau agama seperti ketika ingin dikatakan sebagai ulama, ya, ingin viral sebagai ustadz kondang misalnya. Baik, maka ini adalah diantara pemicu riya. Kemudian kita juga telah sebutkan tentang apa kerugian bagi mereka yang berbuat riya. Dan kerugian tersebut bisa dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Kerugian di dunia bagi mereka yang berbuat riya, maka Allah akan membongkar aibnya. Ya, Allah akan membongkar, membeberkan isi hati yang selama ini dia sembunyikan. Dan telah kita ceritakan bagaimana kisah Arab Badui, ya, yang mana dia sholat menampakkan dirinya sedang khusyuk, ya, kemudian dipuji oleh manusia dan akhirnya dia mengatakan aku juga sedang puasa, katanya. Baik, supaya dipuji juga. Maka ketahuan bahwasanya dia melakukannya agar dipuji oleh manusia. Adapun kerugian ketika di akhirat, maka orang yang riya akan masuk ke dalam api neraka, bahkan yang pertama kali, ya, sebelum Allah memasukkan Abu Jahal, Fir'aun dan seterusnya. Ternyata yang pertama kali dimasukkan adalah mereka-mereka yang berbuat riya. Baik. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan sempurnakan pembahasan masalah riya ini, yang insyaallah kita akan bahas 2 poin. Pertama adalah perkara-perkara yang dikira orang itu adalah riya padahal bukan. Ya, jadi perkara-perkara yang dikira oleh orang itu adalah riya padahal itu bukan. Ini pembahasan pertama insyaallah. Adapun yang kedua, ya, obat agar bisa mengikis sifat riya. Baik. Yang pertama adalah beberapa perkara yang dikira sebagian kalangan termasuk riya padahal sebenarnya tidak demikian. Antara lain adalah pujian orang atas amalan yang kita lakukan padahal kita tidak mengharapkan pujian itu. Ya, ini yang pertama.
pujian orang atas amalan yang kita lakukan, ya, padahal kita tidak mengharapkan pujian tersebut, maka ini bukan termasuk riya. Jadi manakala seseorang memulai amal ibadahnya dengan ikhlas karena Allah, kemudian mengakhiri amal tersebut dengan ikhlas juga karena Allah, bahkan sudah berusaha dia sembunyikan amal tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang lain mengetahui amalan tersebut. Ya, jadi ada seseorang yang mungkin dia sholat malam sendirian, ya, tidak ada yang mengetahuinya. Tiba-tiba ternyata ada orang yang tahu. Lantas orang tersebut memuji dia atas amalannya tersebut. Ya, maka dia pun merasa bahagia. Ya, bukan disebabkan karena pujian tersebut dia bahagia, enggak. Akan tetapi bahagia atas karunia yang Allah berikan kepada dia. Maka kebahagiaan jenis seperti ini itu tidak termasuk riya. Ya, jadi dia sudah berusaha untuk ikhlas, dari awal dia ikhlas sampai akhir juga dia ikhlas. Sama sekali dia tidak memiliki, ya, keinginan untuk menampakkan hal itu kepada orang lain. Ya. Lantas ada orang yang memujinya karena mengetahuinya. Ya. Dan orang tersebut akhirnya suka dengan dia. Maka dia pun bahagia, ya, atas karunia yang Allah berikan kepada dia, yaitu berupa orang mencintai dia. Maka yang seperti ini bukan termasuk riya. Ya. Bahkan ketika seseorang bahagia karena telah mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, lantas makhluk juga mencintai dia, menyukai dia, maka itu adalah sesuatu yang patut kita berbahagia atasnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berbahagia atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara dalil akan hal tersebut yaitu di dalam surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Jadi ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, di antara bentuk karunia tersebut yaitu orang memuji atas amalan kita dan orang cinta kepada kita, maka pantas bagi kita untuk berbahagia. Dan ini bukan termasuk perbuatan riya. Ditambah lagi, telah datang sebuah riwayat dari Nabi SAW yang mendukung akan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhun nas alaihi. Ya, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang melakukan amal kebaikan? Ya, tentunya amal kebaikan ini dilakukan dalam keadaan ikhlas, lalu dipuji oleh manusia, ternyata dipuji oleh manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan di dunia untuk seorang mukmin. Jadi bukan sesuatu yang tercela kalau ternyata ada orang yang memuji ya amal yang telah kita lakukan, dengan syarat amal tersebut benar-benar kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang ikhlas yang mengawali ibadahnya dengan ikhlas kepada Allah dan mengakhiri ibadahnya juga dengan ikhlas kepada Allah, maka mereka akan berusaha menghindari yang namanya popularitas. Bahkan tidak suka kalau dia populer, ya, tidak suka yang namanya popularitas. Baik, namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut ya dicintai oleh orang-orang. Padahal dia tidak ingin akan hal itu, tidak pengen populer tadi, tapi ternyata Allah menjadikan orang tersebut ternyata dicintai oleh orang-orang. Akhirnya dia pun terkenal. Maka Allah telah memberikan kepada dia karunia yang besar sampai dicintai oleh orang-orang dan dia bahagia dengan hal itu, maka itu bukan termasuk perbuatan riya. Baik. Adapun ya orang-orang yang riya ya dari awal tujuannya adalah untuk mencari popularitas. Ya, jadi beda antara orang yang riya yang memang tujuan utamanya adalah mencari pujian. Bahkan mereka mengusahakan ya bagaimana supaya manusia itu memuji dia. Ya, maka ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang ingin riya tadi kan melakukan hal-hal yang aneh-aneh kadang. Makanya ada istilah dalam pepatah Arab itu kan khalif tu'raf. Ya, buatlah nyeleneh, engkau akan dikenal. Ya, buatlah yang aneh-aneh, menyelisih orang lain, nah engkau akan dikenal. Ya. Baik, artinya kita harus membedakan antara orang yang memang tujuan awalnya itu ingin dipuji dengan orang yang tidak ingin pujian tapi ternyata akhirnya Allah menjadikan orang lain memuji dia. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di antara perkara yang dianggap riya padahal tidak riya, termotivasi untuk beramal manakala melihat ketekunan para ahli ibadah ya, jadi termotivasi untuk beramal manakala melihat ketekunan para ahli ibadah dan bergaul dengan orang soleh. Termotivasi untuk beramal manakala melihat ketekunan para ahli ibadah dan ketika bergaul dengan orang soleh. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menerangkan mungkin saja seseorang ya, kalau misalnya ada seseorang nginap bermalam di rumah seorang ahli ibadah ya, jadi ada orang lain yang ada seseorang menginap di rumah ahli ibadah. Ternyata orang yang nginap ini melihat ya apa yang dilakukan oleh ahli ibadah ini, ternyata dia menghabiskan malamnya kebanyakannya dengan sholat tahajud. Manakala dia melihat ahli ibadah tersebut melakukan tahajud tersebut, maka dia termotivasi ingin melakukan hal yang sama, ingin juga ikut sholat malam. Ya, padahal biasanya mungkin dia tidak sholat malam, atau mungkin kalaupun sholat malam hanya beberapa rakaat saja. Tapi setelah melihat ahli ibadah tadi, dia termotivasi untuk melakukan amal yang sama, maka ini bukan termasuk
riya. Baik, tentu saja maksudnya kalau diniatkan untuk Allah ya. Kalau ternyata dia melakukan hal itu ya supaya terkesan dia satu level dengan orang tadi, maka ini jelas riya. Ya, cuman memang ini biasa terjadi. Coba misalnya dalam bulan Ramadan, salat tarawih. Salat tarawih kan macam-macam, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Dan kita mampu melakukan itu kalau misalnya salat tarawihnya berjamaah di masjid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita salat tarawih seorangan di rumah? Kira-kira tagawi kada tuh yang 11, apalagi yang berapa tadi? 23. Paling 2 rakaat sudah ampih. Ya kadang kan gitu. Ya, artinya motivasi itu kurang gitu loh ketika sholat sendirian. Tapi ketika dia sholat di masjid secara berjamaah, maka dia mampu untuk sholat sampai akhir. Maka yang seperti ini adanya motivasi untuk beramal, maka ini bukan termasuk perbuatan riya. Ya, begitu juga misal salat rawatib ya. Salat rawatib itu qobliyah ataupun ba'diyah. Yang lebih utama itu dikerjakan di mana? Di rumah. Kan begitu. Jadi ketika sholat selesai misalnya dari sholat zuhur misalnya kan, boleh ke rumah mengerjakan sholat ba'diyah. Ya, jadi ada orang yang berniat seperti itu, ingin melaksanakan sunnah Nabi. Ya. Tapi masalahnya ketika sudah sampai rumah, parut lapar, sudah ngantuk-ngantuk, sudah lepas bajunya, udah bisa makan dulu, batu guring. Kalau ada lagi terpikir hendak sholat ba'diyah. Tapi kalau di masjid, ya orang-orang pada sholat ba'diyah, maka dia ikut juga sholat ba'diyah, maka ini bukan termasuk riya ya, karena ada motivasi ya melihat orang-orang yang di sekelilingnya. Maka ini bukan riya. Walaupun memang akan lebih sempurna lagi kalau seseorang itu tetap bersemangat dalam ibadah, baik ketika sendirian atau bersama manusia yang lainnya, itu yang lebih utama. Cuman jarang ada yang seperti itu. Ya, kalau ada yang seperti itu, dia sudah menempati level keimanan yang tinggi. Baik, tapi kita latih ya akan hal ini. Oleh karena itu, kalau memang tadi untuk rawatib tadi kan susah banget untuk dikerjakan di rumah, bisa ketinggalan, maka tidak mengapa dia sholat di masjid karena melihat orang-orang juga ikut sholat. Baik, jadi yang seperti ini bukan termasuk riya. Dan ini juga menunjukkan akan pentingnya ya punya kawan-kawan orang-orang soleh ya. Kan kalau misalnya kita masuk ke lingkaran orang-orang yang soleh ya, maka kita akan terbawa-bawa insyaallah ya. Kadang-kadang merasa tidak enak ya, mereka rajin kok kita tidak ya. Baik, maka dalam hal ini penting bagi kita untuk mencari teman-teman yang baik, yang mau, yang mana ya sedikit atau banyaknya akan membawa pengaruh positif juga bagi kita. Baik. Yang ketiga, di antara perkara yang dianggap riya padahal dia bukan riya, yaitu merahasiakan dosa. Ya, merahasiakan dosa. Jika seorang hamba terjerumus kepada perbuatan maksiat, ya, kira-kira kalau dilihat oleh orang itu suka atau tidak? Tidak suka. Kita akan merasa malu kalau ketahuan bermaksiat. Baik. Nah, kita ini ya banyak berdosa, tetapi menampakkan diri kita di hadapan orang lain ya seolah-olah seperti orang-orang yang soleh, yang terbebas dari dosa. Lantas ada orang berpikir, wah, berarti nih seolah-olah kita ini menampakkan kebaikan, menyembunyikan
keburukan. Ya sudah, nampakkan saja dosa itu, ceritakan saja dosa itu, katanya. Maka ini adalah pemikiran yang keliru. Ya, yang namanya dosa itu tidak boleh diceritakan, bahkan diperintahkan di dalam syariat kita untuk disembunyikan. Baik. Nah, kewajiban bagi mereka yang terjerumus kepada perbuatan maksiat, apa kewajiban mereka? Beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang wajib bagi mereka untuk mereka lakukan. Dan wajib bagi mereka untuk tidak menceritakan ya perbuatan maksiat tersebut kepada orang lain. Ya. Jadi merupakan sebuah kesalahan fatal kalau ternyata seseorang berbuat maksiat lantas menceritakannya kepada orang lain. Dan hal itu bisa memberikan pengaruh negatif kalau seseorang menceritakan dosa-dosa kepada orang lain. Ya, misalnya ada di antara kita kan misalnya rajin, misalnya sholat berjamaah ke masjid. Lantas kita ceritakan dosa-dosa yang dilakukan. Maka orang-orang yang mungkin sholatnya bolong-bolong, ya, kadang sholat kadang kada, mengatakan si fulan haja yang sholat 5 waktu di masjid melakukan dosa itu, ya, maka aku yang kayak ini, jadi ada bapak. Jadi seolah-olah dosa itu jadi ringan di hadapan dia. Oh, tuh si fulan juga lakukan loh. Ya, si fulan tuh nonton haji aja. Kenapa? Ya karena diakibatkan karena dia menyebarkan dosa yang dia lakukan, akhirnya berujung pada perbuatan peremehan terhadap dosa. Baik, maka dalam hal ini ya wajib bagi kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa kita, jangan kita ceritakan. Baik. Kemudian, dan Allah mengingatkan kepada mereka yang menyiarkan dosa atau suka agar dosa itu tersiar. Dalam surah An-Nur ayat 19, Allah mengingatkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji, perbuatan dosa itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka balasannya adalah mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka dosa itu kalau kita lakukan, maka kita harus tutupi, jangan kita sebarkan. Baik. Karena pertama, kalau kita menyebarkan dosa itu membuka aib kita sendiri. Ya, dan yang kedua tadi mempromosikan perbuatan dosa yang menyebabkan akhirnya orang-orang pun meremehkan yang namanya dosa. Baik. Dan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku berpeluang untuk mendapatkan ampunan. Jadi kata Nabi SAW, setiap umatku itu ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terang melakukan dosa. Ya, jadi orang-orang yang suka terang-terang mendapat dosa, maka ada kemungkinan mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ternyata kata Nabi, wa inna minal mujaharah, dan yang termasuk bentuk terang-terangan melakukan dosa adalah ayya'malar rajulu bil-lail amalan, yaitu seorang melakukan dosa di malam hari, summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi, ya, kemudian ketika di pagi harinya ia berkata, ya fulan amiltul barihah kada wa kada,
semalam saya mengerjakan ini, saya mengerjakan itu, padahal Allah telah menutupi dosa tersebut. Lalu dia ceritakan, ya, waqad bata yasturuhu rabbuhu, sementara di malam hari Allah sudah menutup atau menyembunyikan dosa fulan tersebut, justru dia sendiri yang membuka aibnya sendiri, ya, maka dia termasuk orang-orang yang disebut sebagai al-mujahirin tadi. Ancamannya bisa jadi Allah tidak akan mengampuninya. Ya, maka kalau sudah seseorang melakukan dosa, maka jangan dia ceritakan. Bukan berarti dia melakukan dosa terus, ya. Kewajiban dia ketika melakukan dosa tadi apa? Beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang wajib bagi dia lakukan, dan dia jangan ceritakan kepada seorang pun. Baik, nah ini adalah 3 perkara yang sebagian kalangan itu menganggap riya, padahal itu bukan termasuk perbuatan riya. Nah, pembahasan terakhir berkaitan tentang permasalahan riya adalah di antara obat atau kiat untuk mengikis penyakit riya atau menghilangkan penyakit riya. Pertama, menguatkan akidah, ya, menguatkan keimanan. Dengan cara bagaimana? Antara lain dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, jadi mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, yang jar kita apa? Asmaul Husna. Jadi sebenarnya penting mengkaji Asmaul Husna itu, supaya kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami makna nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sangat membantu mengobati kelemahan hati, kelemahan iman seorang hamba. Ya, orang yang mempelajari nama-nama Allah, menghayati makna dari nama dan sifat-sifat Allah, itu akan mengobati lemahnya iman seseorang. Misal, jika ia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nafi'. Apa itu Nafi'? Ya, sang atau maha pemberi manfaat. Begitu juga Allah Ad-Dar, yang memberi mudarat atau mara bahaya. Maka ketika seseorang, ya, memahami makna An-Nafi' dan Ad-Dar, maka dia akan mencampakkan dari hatinya rasa takut kepada manusia. Dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buat apa mencari manfaat dari manusia? Ya, toh manusia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Sebagaimana manusia juga tidak bisa memberikan madarat bagi dia. Sebagian orang karena takut dengan manusia, ya sudah beramal, tapi tujuannya untuk tadi meminta pujian, mengharap pujian dari manusia, karena dia berpikir bahwasanya manusia akan memberikannya manfaat atau menolak baginya mara bahaya. Orang yang memahami makna nama dari An-Nafi', ya, nama Allah An-Nafi' dan Ad-Dar, maka dia akan campakkan itu semua, ya, dan dia akan senantiasa mencari keridhaan Allah, mengharap manfaat itu dari Allah. Ya, karena manusia bagaimanapun mereka kuatnya mereka, sugihnya mereka, kalau ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memberikan bagi dia manfaat sedikit pun, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka segala manfaat, ya, atau ingin menghindarkan mudarat, itu diminta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kalau yang namanya rasa takut hendaknya
takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Sebagian orang itu tidak enak dengan manusia, tetapi merasa tidak merasa tidak enak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu contoh an-nafi dan ad-dar. Begitu juga misalnya ketika seorang hamba memahami makna dari as-sami', apa itu? Maha mendengar. Allah maha mendengar, atau al-basir, maha melihat, ya, al-alim, maha mengetahui isi hati kita, ya, maka dia akan jaga hati dia bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengawasi dia, ya, mengawasi gerak-gerik dia dan mengawasi apa yang terbetik di dalam hatinya. Akhirnya dia merasa setiap ibadah yang dilakukan seolah-olah seperti diperhatikan oleh Allah, seolah-olah dia melihat Allah, ya, ketika beribadah. Ya, dan itulah manusia yang sudah mencapai derajat ihsan, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya, ya, melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihatnya, Allah akan melihatmu. Baik. Nah, ini adalah yang pertama, jadi menguatkan keimanan kita dengan cara mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi sebenarnya kajian tentang masalah mengkaji Asmaul Husna itu adalah kajian yang sangat penting. Baik, ya, semoga aja ada kesempatan kan kita untuk membahas tentang Asmaul Husna. Baik. Yang kedua, di antara obat untuk mengikis penyakit riya adalah menumbuhkan rasa takut dari perbuatan riya, ya. Menumbuhkan rasa takut dari akibat buruk dari perbuatan riya. Kalau seseorang takut akan sesuatu, maka dia pasti akan menghindarinya. Berbeda orang yang tidak tahu, ya. Misalnya ada orang yang ingin berjalan di suatu tempat. Dia tahu bahwasanya di situ ada sesuatu yang membahayakan dia, entah begalkah, ya, atau ada binatang berbisakah, misalnya, atau ada binatang buas di situ, maka dia pasti akan hati-hati itu. Berbeda orang yang tidak tahu apa-apa, ya, tidak ada rasa takut, tidak ada kehati-hatian di situ. Nah, orang yang mengetahui bahwasanya dampak negatif dari riya itu besar baik di dunia maupun di akhirat, maka dia akan senantiasa waspada. Baik. Dan praktisnya dalam masalah ini, manakala muncul dalam hatinya keinginan agar amalannya dilihat dan dipuji orang lain, maka dia langsung ingat bahaya riya. Oh, ini perbuatan riya, dan pasti akan mendatangkan keburukan. Maka dia pun akhirnya meninggalkan perbuatan riya tersebut. Baik. Dan ingat, yang namanya riya itu akan mengikis amalan kita. Bisa jadi amalan kita itu tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan tertolak. Ya, karena mau gimana pun yang namanya riya itu termasuk perbuatan kesyirikan, ya. Makanya hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah menimpa para sahabat itu adalah perbuatan riya ini. Kata Nabi SAW, "Inna akhwaba ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Maka mereka pun bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan ar-riya, yaitu perbuatan riya, ya. Kemudian Nabi melanjutkan, setelah orang-orang mendapatkan ganjaran dari amalan mereka pada hari kiamat nanti, maka Allah akan berkata kepada para kuliah, ya. Kata Allah kepada orang yang suka berbuat riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riyai di dunia. Ya. Bukankah kalian dahulu ketika di dunia beribadah dalam keadaan riya?
Sudah tuh cari mana orang-orang yang kalian riai. Apakah kalian akan mendapatkan pahala di sisi mereka? Tentunya tidak. Ini termasuk azab yang Allah berikan kepada mereka yang suka berbuat ria. Ya. Coba Nabi SAW itu takut dengan siapa? Para sahabat akan terkena perbuatan ria. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita nyaman-nyaman saja dalam masalah ini? Ya, maka ini kembali kepada diri kita masing-masing. Baik. Kemudian yang ketiga di antara obat mengikis penyakit ria adalah berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan amalan. Nah, ini harus kita latih. Ya. Ada waktu-waktu kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya khususkan waktu kita bersendirian dengan Allah. Karena itu akan melatih untuk sikap ikhlas kepada Allah. Ya, kadang ada rasa ingin dilihat oleh orang lain. Artinya kalau amalan itu bisa kita sembunyikan, kenapa harus ditampakkan, gitu kan? Ada sebuah cerita menarik, ya. Ada seorang yang bernama As-Sari. Ya, beliau menuturkan, dia mengatakan, aku tidak sadar selama ini telah menderita sakit selama 30 tahun, gitu. Jadi kisahnya itu gimana? Jadi As-Sari ini ahli ibadah. Ya. Kami beberapa orang selalu ketika datang ke masjid untuk sholat Jumat itu selalu paling awal, sungsung, ya, pagi-pagi sudah di masjid. Ya, bahkan mereka ini, beberapa orang ini memiliki tempat khusus di masjid yang mana mereka selalu sholat di situ. Ya, artinya akhirnya dikenal, oh tempat ini si fulan ampunnya, soalnya dia selalu di situ. Ya, begitu juga ini tempat si fulan, ini tempat si fulan. Jadi setiap Jumat pasti mereka yang ngisi. Nah, kata As-Sari ini, suatu hari, ya, pada hari Jumat, salah satu tetangga kami wafat, meninggal. Maka aku pun bertakziah, bahkan ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Akibatnya aku terlambat dari waktu biasanya ke masjid untuk sholat Jumat. Ya, begitu aku datang ternyata orang-orang di masjid sudah penuh. Bahkan tempat yang biasa aku tempati pun ditempati oleh orang lain. Ya, maka ketika dia ingin datang ke masjid itu, maka dia merasa, ya, dia mengatakan, wah, sekarang orang-orang akan melihatku terlambat datang ke masjid nih. Jadi ada perasaan seperti itu. Dia merasa sedih, wah, nanti orang lain lihat aku terlambat datang ke masjid, padahal biasanya datang awal terus nih. Maka dia merenungi perkataan dia sendiri itu, maka dia paham bahwasanya selama ini dia beramal 30 tahun lamanya, ternyata ada sifat riya di situ, ada sikap riya di situ. Ternyata selama ini aku beribadah untuk apa? Apakah untuk Allah ataukah mencari pujian manusia? Ya, jadi dia merasa bahwasanya selama ini dia beribadah karena ingin dilihat oleh manusia. Maka sejak itu As-Sari ini, ya, memutuskan ketika sholat di masjid, maka dia tidak senantiasa di tempat yang biasa beliau duduk. Artinya tetap saja berpindah ke sana ke sini. Walaupun tetap saja datang cepat, cuman tidak senantiasa duduk di situ. Dimanapun dia datang ke masjid, maka dia sholat sesuai dengan, ya, dia duduk di mana, gitu kan, tidak mesti harus di situ. Baik. Jadi yang namanya riya itu penyakit, ya, maka harus segera disadari supaya bisa diobati. Baik, ada catatan penting ini penutup kita insyaallah. Di dalam Islam itu ada beberapa ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, seperti sholat berjamaah, ya, itu nggak bisa disembunyikan, yang namanya sholat jamaah di masjid. Ya, sholat Jumat, azan, dan yang semisalnya, ya.
maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Maka seorang tetap saja beribadah walaupun dilihat oleh orang lain, ya. Dan itu tidak dianggap sebagai riya. Baik, tapi tetap saja jaga niat dalam masalah itu, ya. Karena perkara-perkara yang tadi kita sebutkan termasuk syiar Islam yang benar-benar harus ditampakkan. Adapun selain itu amal-amalan sunnah, ya, maka sebaiknya dirahasiakan. Orang yang bersedekah maka sebaiknya dirahasiakan. Makanya salah satu yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah warajulun tasaddaqa ya bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu orang yang bersedekah kemudian menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya saking dia menyembunyikan sedekah tersebut, ya. Tapi kalau misalnya perbuatan tadi, ya, kalau orang melihat kita melakukannya, orang jadi termotivasi, maka boleh dinampakkan walaupun asalnya lebih baik disembunyikan. Tapi kalau kita sebagai panutan dan akan diikuti oleh orang lain, maka tidak apa-apa dinampakkan. Baik, makanya Allah berfirman, in tubdu khairan aw tukhfuh. Jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya, boleh kalau ada maslahat untuk ditampakkan. Baik, dengan ini pembahasan kita untuk tafsir tafsir ayat ke-6 dari surah Al-Ma'un telah selesai. Maka kita menyisakan satu ayat lagi, yaitu ayat yang ke-7 yang insyaallah akan kita jelaskan setelah Ramadan, ya. Jadi kita menyisakan satu ayat nih, ya kan Bapak, ya, biar kawan murajaah lagi kan. Karena kalau surah yang baru udah Al-Ma'unnya lewat ya. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.